Pokoknya yang penting koin bagi dua. Si kok bagi dua. Tadi ada yang gitu ke Zoom gini. Bu Sofi mampir toh ke tempat saya. Saya Oke. Silakan. Silakan yang baru masuk. Halo? Silakan bro. Ada suaranya nggak nih? Halo. Nggak ada suara dia, nggak ada suara. Halo. Oh, nggak. Turun. Iya udah. Teman-teman di follow ya. Itu yang tadi itu aku udah tebak pertanyaannya karena waktu dia bilang pernah nggak Yesus berkata, di situ udah ketebak. Muslim masuk ini pertanyaannya sama nih. Kenapa Yesus kalau Tuhan kok mati? Kenapa manusia kok Tuhan kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di hadis jawab salamnya bukan kayak gitu loh. Jawab salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan waalaikumsalam. Enggak, kalau kita menyapa itu kan sekaligus dengan jin-jin pengikutnya. Kita kalau menyapa, kata Rasulullah, kata Nabi yang mulia, kamu kalau menyapa, sapa juga jin-jin pengikutnya. Jadi harus assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Kamu mau nggak? Ya silakan Pak. Saya mau nanya. Pak, mau tanya atau? Saya mau nanya. Ya silakan. Kalau misalkan Isa itu mati, dia kan Tuhan nih. Isa itu kan udah Ibu Sofi bilang tadi. Aku sudah dengar. Pokoknya tiap kali masuk pertanyaannya sama. Wes tak bedek. Isa itu kan Tuhan. Kalau dia mati, siapa yang hidupin lagi? Nah, kan dia Tuhan. Jadi biar Pastor Jeki yang kerja. Ayo Pastor kerja, jangan jaga lilin aja. Pastor Jeki, silakan. Pertanyaan ini saya terguncang loh, serius. Revan. Pertanyaan ini terlalu berat. Saya terguncang. Bang Nat saja, silakan Bang Nat. Oke. Diserahkan sama Nat. Oke, gini bro. Di Yohanes 10 ayat 17 dan 18 di situ dikatakan, sebab Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku selain aku yang menyerahkannya, karena aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus bangkit itu atas kuasanya sendiri. Karena dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Piye Paham, kuwi? bro? Mudeng pora. Waduh, saya di sini nggak paham. Ah. Nggak paham. Ya, begini Bro Revan, saya tambahin ya. Kamu tidak paham karena di dalam mindsetmu yang Islam, kalau Allah itu ada di surga, dia tidak ada di bumi. Kalau Allah itu di bumi, dia tidak ada di surga. Betul? Betul enggak? Allah itu satu. Allah itu Tuhan Islam. Kamu jangan ngomong Allah itu satu. Hidung saya juga satu nih. Hidung saya mancung satu nih. Kamu jangan ngomong Allah itu satu. Pertanyaan saya, kamu itu tidak bisa memahami. Karena kamu dalam benakmu Islam. Itu ketika kamu berpikir kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, ketika dia di bumi, surga kosong. Ketika dia di surga, Allah nggak ada di bumi. Itu pikiranmu. Karena di dalam benakmu, di brainwashkan ke dalam otakmu dari kecil. Allah itu kalau di surga, dia turun ke bumi, surganya kosong. Lah itu bukan begitu di dalam Alkitab kita, bro. Di dalam Alkitab kita kamu baca, terutama Kejadian 19 ayat 24. Allah itu di dalam Alkitab kita sekaligus di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Betul nggak, Nats? Betul. Makanya ketika
ketika Yesus dibaptis, dia jadi anak manusia, terdengar suara dari surga Bapa. Jadi di dalam prinsip Alkitab, Allah yang di surga yang tidak kelihatan, itu orang Yahudi menyebutnya Bapa. Kami orang Kristen menyebutnya Bapa. Allah yang kelihatan yang selalu menampakkan diri di bumi, orang Yahudi itu menyebutnya firman Allah, sang firman. Kita menyebutnya juga firman Allah, dan firman Allah yang nusul jadi manusia kita menyebutnya Yesus Kristus. Dan Tuhan yang ada di dalam kita bersama Nats, bersama saya, bersama Bang Jeki, itu kita menyebutnya Roh Kudus. Jadi bagi kami bro, Allah itu bisa sekaligus di surga dan di bumi dan di dalam kita bersamaan. Allah yang di surga kita menyebutnya Bapa, Allah yang di bumi bersama kita Immanuel namanya Sang Firman atau Yesus, Allah yang di dalam kita namanya Roh Kudus. Jadi kamu tuh bingung, nek Yesus mati terus alam semesta ini yang mengendalikan siapa? Kenapa pikiran-pikiran pertanyaan itu ada? Karena kamu berpikir, kalau Allah itu di bumi, tidak mungkin Allah itu di surga. Karena dalam benakmu itu yang saya namakan teologi bakpao. Kamu berpikir Allah itu fisik atau materi. Kayak bakpao. Kamu pikir Allahnya Kristen 3 bakpao. Bakpaunya turun 1, di surga tinggal 2 bakpao. Kalau bakpaunya 3 turun, di surga nggak ada lagi bakpao. Karena kamu berpikir Allah dalam ruang dan waktu, berpikir Allah itu bentuknya materi fisik, bro. Kalau saya dan kamu betul, kalau Sofiatul ada di New York, Sofiatul tidak ada di California. Kalau Sofiatul di California, otomatis Sofiatul nggak mungkin ada di Jakarta. Itu saya. Karena saya terbatas ruang dan waktu fisik. Nah, Allah kami itu roh. Artinya apa? Dia bisa sekaligus di surga, sekaligus di bumi, dalam waktu yang bersamaan. Kalau kamu tidak percaya, baca Kejadian 19 ayat 24. Tuhan yang ada di bumi yang menampakkan diri kepada Abraham. Dia sedang makan sama Abraham. Dia duduk lagi ngobrol. Dia lagi mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan itu di bumi. Kejadian 19 ayat 24 dikatakan begini, dan Tuhan yang lagi ngobrol bersama Abraham ini menurunkan hujan api dan belerang dari Tuhan yang ada di langit. Ada berapa Tuhan saya tanya? Satu. Tuhan itu cuma Ayo. satu. Menurut Islam itu Tuhan Ya satu. itu karena Tuhan bisa dihitung. Ini kalau Tuhan bisa dihitung, itu artinya Tuhan bisa. Oke, saya tanya. Tuhanmu bisa sekaligus berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan seperti Tuhanku enggak? Ya, bisa. Loh, saya tanya sekali lagi. Saya bacakan kamu Kejadian 19 ayat 24. Kamu jangan ngawur loh kalau ngomong sama saya. Why not Petra recording? Tuhan itu menurut Islam itu cuma ada satu. Yang di hati. Aduh, kamu jangan ngomong satu. Hidung saya juga satu. Ya, Kita lagi nggak ngomong berapa jumlah Tuhan. Revan, dengerin saya. Saya lagi tidak bertanya tentang jumlahnya Tuhan. Saya tanya tentang Tuhan itu bagaimana, yang satu itu loh, yang kayak hidungmu satu itu. Tuhan itu bagaimana? Saya kasih tahu kamu Tuhan di dalam Alkitab ya. Kejadian 19 ayat 24, kamu harusnya baca dari Kejadian 18. Tuhan itu menampakkan diri dalam wujud manusia laki-laki kepada Abraham. Dia jadi manusia di Kejadian 18. Kemudian Tuhan yang lagi bersama-sama dengan Abraham, itu dia mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Tuhan yang di bumi, yang lagi bersama Abraham nih ngobrol, Abraham itu bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Dikatakan begini, kemudian Tuhan yang ada di bumi menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan yang di langit. Saya tanya sama kamu, Tuhan ada berapa di ayat ini? Ini kitab macam-macam loh, yang nulis Musa loh. Kitab Kejadian 19 ayat 24 yang nulis Musa loh. Bukan Sofiatul, yang nulis Nabi Musa. Saya tanya, kenapa Musa bisa menulis Tuhan yang ada di bumi menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan yang di langit? Ada berapa Tuhan di sini? Itu cuma satu.
Tuhan itu cuma Aduh, satu. aduh, aduh. Jadi satu. Oke, sekarang saya tanya. Itu. Oke, saya tanya. Di hadismu dikatakan Tuhan turun, Allahmu turun tiap sepertiga malam dari langit ketujuh ke langit pertama untuk bertanya kepada umatnya siapa yang menaikkan permohonan bagi dia. Hadis itu betul enggak? Hadis yang menyatakan bahwa Allahmu itu tiap sepertiga malam turun dari langit ketujuh ke langit pertama untuk bertanya siapa yang menaikkan doa untukku atau permohonan untukku. Hadis itu betul enggak? Halo? Evan? Betul. Saya tanya, ketika Allahmu turun tiap sepertiga malam dari langit ketujuh ke langit pertama, Allahmu tuh di langit pertama apa di surga, apa surganya kosong? Allah itu kekal, cuma satu. Iya, yang Allah ditanya cuma apakah satu, surga Allah cuma kosong satu, waktu Allah cuma Allah satu. turun? Aku sudah ngomong Revan, kita tuh lagi tidak membahas jumlah Tuhan ada berapa. Kita lagi membahas Tuhan itu bagaimana. Oke, saya tanya, kalau Allahmu satu, ketika dikatakan Allah bersama dengan kita, apakah Allah itu sekarang bersama dengan Revan, bersama dengan saya Sofiatul, bersama dengan Nas, bersama dengan Pastor Jeki enggak? Iya, itu sudah pasti. Allahmu itu loh. Loh, Iya. berarti Allahmu ada berapa? Ada 4 tuh. Berarti Allahmu ada 4. Hanya satu. Loh, saya tanya. Loh, lah kok bisa Allahmu yang satu itu bersama dengan Bang Jeki, bersama dengan Nat, bersama dengan saya, bersama dengan Revan. Kan rumah kita beda-beda dan jauh, Revan. Ya apa dia? Berarti Allahmu dibagi 4 gitu, jadi 4 kembar 4. Dipotong-potong Ibu Sofi kayak roti. Udah pusing pala Barbie. Aduh, Karena kamu tuh membatasi Allah satu kayak satu buah bakpao sih. Satu-satu loh. Oh, kelamin saya loh juga satu. Tiap Aduh, repot ini. Masalahnya bantalku di Tuh. sebelah juga cuma satu. Masalahnya bantalku di sebelah juga cuma satu. Iya, jadi masa kita mau ngomong Tuhan satu dalam pengertian seperti apa itu? Iya, masalah repot, kalau kan? dia bilang Tuhan cuma satu, berarti dia membatasi Tuhan. Berarti kalau kayak gitu. Iya, jadi kan nih kita ada satu mengenal. hadis. Iya, Iya gini,